Dari itu? Iya. Nah, motor lunas kita jual. Dapat waktu itu motor Tiger itu San. Dapat laku 10.500.000 kalau nggak salah itu. Gue jual, gue buat DP motor lagi baru. Sisanya buat modal. Nah disitulah mulai tuh. Dan kita karena udah punya modal nggak main barang itu lagi, beda. Main apa tuh bang? Jadi semacam barangnya yang banyak, kita apa itu namanya, kayak macam emberan, gelas aqua tuh. Kita beli dari lapak, bawa numpang ke lapak bokap dulu. Kita kerjain pilah sendiri gitu. Nah, numpang giling tempat bokap, jual ikut bareng bokap. Lama-lama di situ berkembang. Oh. Sampai kita bisa nyewa lahan nih buat gudang sendiri. Sampai kita bisa beli mesin sendiri, mesin produksinya tuh, mesin crusher. Sampai bisa nikah sendiri, bisa. Lagi di 46 channel. Kebetulan sekarang lagi berada di Sukahati, Cibinong. Yang kebetulan saya tampil jadi host dadakan lagi nih. Dan host kitanya saudara Nurin Roholis sedang sakit. Ya minta doa ya buat host kita Nurin Roholis, dan dibantu juga sama Bang Geri tuh di belakang layar. Tolong bantunya Bang Geri. Siap. Bang Jawa, Bang Sandos, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan ya banyak-banyak terima kasih lah, karena abang-abang saya ini susah waktunya buat dijumpai. Nggak panjang lebar saya memperkenalkan diri, abang-abang saya aja nih yang memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Siap. Dari Bang Mardianto. Gue ngomong apa nih? Perkenalan diri. Iya. Kenalin diri dulu dong Kenalin bang. diri dulu Bang. Waktu zaman sekolah dipanggilnya Jawa. Wah, Jawa. Nama aslinya Mardianto. Sekarang punya nama apa namanya? Mardian lah pokoknya. Mardian. Mardian. Lu lulus tahun 2004. 2004. Sandos? Lanjut Bang Santos. Ini teman satu letting 2004 juga dia nih. Sebenarnya harus 3 ya, sebenarnya Bang, harus ya. Harusnya 3 nih. 3. Kebetulan Bang Anggaya lagi Halangan. ada sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan lah. Lanjut Bang Santos, Ya. perkenalkan diri. Perkenalkan diri, nama saya Sandi. Nama panggilan waktu sekolah Sandos, lebih dikenal Sandos. Untuk jurusan di Tridharma, dulu jurusan listrik. Terus untuk Makanya geseng dia kan. kelulusan Setrum. lulus tahun 2004. Sama nih, satu angkatan kita berdua ini, Jawa dan Sandos. Ini Jawa, ini Sandos, panggilan dulu sekolah. Basis mana sih bang berdua nih? Cibinong Slow dong. Wih, Cibinong Slow. Binong Slow. Cibinong Slow tahun 2004 bang ya? Iya. Cibinong Slow tahun 2004. Berarti lumayan. Berarti kita kelas berapa guys? Gue baru masuk, abang-abang ini udah lulus. Lulus. Oh, gua ngerasain. Gua Kelas kelas 1 1. berarti. Untungnya nggak ketemu. Gua kelas 1 berarti guys. Oh, berarti basis Cibinong tahun itu 2004. Kalau Bang Sandos ya? Bang Sandos rumah di mana sih, Bang? Rumah di Kampung Sawah, ya, depan, tepatnya sih di depan CCM. Jadi kalau Yang punya CCM Iya, lah. enggak juga. Yang Nah, punya CC. orang biasa, orang kampung biasa. Pemda ya, Bang ya? Yang penting jangan kampungan aja ya enggak? Iya. Yang punya lampu merah Pemda ya? Ya enggak juga sih, ya, kita cuma numpang tidur aja di situ lah. Berarti kalau Bang Jawa, Bang, rumah di Dulu waktu masih sekolah di Cirium. Cirimekar. Oh, Ciremekar. Yang sekarang ada ITC tuh.
Iya. Daerah Oh, situ. situ. Cireng Mekar ya. Sekarang pindah ke Sukahati tahun 2014. Itu 2004. pindahnya. Asli Cibinong bang? Enggak lah, asli orang Jawa. Oh pantes. Jawa. Anak perantauan. Soalnya namanya ada OO-nya belakangnya. Ya panggilnya aja Jawa ya. Berarti pernah ngerasain SD di Jakarta. Oh, SMP udah mulai di Cibinong. SMP mulai Cibinong. Kelas 2 SMP di Cibinong. SMP mana, Bang? Negeri 1 Cibinong. Wih, Satoe ya. Iya. Satoe kalau Bang Sandes? Dulu SMP di Pabuaran. Paber. Sekolahnya di mana tuh? Aduh, jangan dibilang. Oh, berarti Satoe sama Paber dulu juga nggak akur ya. Dulu zaman SMP ada Pego Iya, ya. iya. Pego Rigo Lebak ya. Satoe. Oh, Tapi rame kalau juga. SMP gua sih anak baik-baik lah. Anak baik-baik. Nggak ikut ribut-ribut apa enggak. Oh, berarti STM anak nggak baik gitu bang? Ya kan dulu tadi ngomong. Mungkin bisa dibilang begitulah. Gitu. Berarti kalau dari Bang Jawa nih ya, dari Satoe negeri lu, kok bisa masuk ke Tridharma ya? Iya. Ceritanya gimana bang? Motivasinya. Ceritanya sebenarnya gua apa ya? Sekolah itu udah nggak mikir panjang-panjang sih, nggak pengen kuliah, nggak pengen apa sih. Yang penting gue punya kesetaraan aja, ijazah SMA atau apalah gitu. Jadi udah mulai masuk kelas 3 itu sekolah udah nggak serius. Karena apa? Karena udah punya bayangan pengen masuk ke Tridharma. Tuh gitu. Kenapa ke Tridharma? Karena kayaknya namanya tuh zaman dulu ya, Besar bang? nama besar banget, Tersohor. Wah kayaknya keren nih kalau masuk Tridharma. Dan gue nanya teman-teman senior teman kampung tuh di Tridharma masuknya gimana caranya? Tridharma mah gampang. Yang penting 700 pendaftar awal itu yang diterima katanya kan. Iya. Berarti nggak perlu pinter-pinter dong. Yang penting gue lulus gitu kan. Iya. Motivasinya begitu. Nah cuma bayangan gue tuh sekolah di Tridharma tuh bebas gitu kan. Bayangannya bebas. Bayangannya. Wah enak nih katanya. Udah jadi sekolah udah nggak serius, yang penting lulus gitu. Zaman dulu tuh soalnya kan masih Atanas kan. Iya. Udah sekolah juga SMP udah kabur-kaburan main Iya. PS apa gitu. Jadi kayak lulus nggak kayak lulusan negeri 1 lah, beda sama yang lain, mungkin pinter-pinter gitu kan. Karena guanya udah nggak serius sekolah. Gitu. Berarti tapi nggak ada yang dilihat sosok gitu bang? Apa diajakin sama alumni atau teman di rumah gitu, nggak ada? Enggak. Emang Bener-bener tanpa tahu Tridharma tuh kayak apa, cuma ngedenger itu kalau ngobrol-ngobrol istilahnya perantaran kita gitu ya. Itu kayak beritanya tuh rame gitu. Kayaknya yang nguasain Bogor gitu. Ya kayak karena yang emang punya Bogor. tahun itu banyak banget muridnya ya bang. Iya. Banyak banget muridnya ya. Tahun Istilahnya paling banyak ya 2000 lebih kalau nggak salah. Iya betul tahunan itu. Dan lihat di tembok-tembok itu banyak kan TD gitu kan. Mau ngebantai apa namanya coretan TD aja banyak yang mikir kali. Mikir dua Gitu, kali bang. iya. Gitu. Intinya cari kebanggaan lah. Nah. Sekolah Cari di kebangsaan, Tridharma. Iya. Tapi kalau Bang Sandes sama juga apa beda? Kalau motivasi saya dulu itu Masuk PD. masuk PD itu dengar selintingan dari tetangga yang memang pernah sekolah di situ, itu sekolahan populer lah intinya di Bogor itu kan. Nah. Ya jadi kepikiran juga lah, pengen masuk situ, pingin lah masuk situ gitu kan. Ya alhamdulillah bisa masuk juga. Tapi gua nambahin nih sedikit nih. Setelah gua lulus daftar Tridharma, diterima sekolah nih, terkejut juga sebenarnya. Pas masuk TD. Ya, yang gue bayangin tuh sekolahan bebas enak Iya. gitu. Ternyata ketatnya lebih negeri. Ketatnya minta ampun Baju ya, harus Bang, ya. dimasukin, harus rapih ya kan. Rambut panjang dikit dipotong. Nah, ngeri bener dah. Gue sempat mikir dalam 6 bulan awal itu nggak betah sekolah di TD. Tuh gitu. Karena itu di dalamnya itu kita mau bolos susah, mau apa susah. Karena mungkin masih baru, belum tahu selah ya. Iya. Nah gitu. Apalagi gurunya strong-strong. Wah, gurunya Waduh. ngeri-ngeri. Tiap pagi sarapannya gamparan. Gampang. Dulu ya pada tahun Iya. itu bang ya. Kalau- Berarti begitu masuk, wah ternyata kaget ya ngeliat tahu TD begitu tuh. Kaget lah. Kaget ya.
Nah tapi dulu tahun abang juga ada tataran nggak sih bang? Tataran-tataran begitu masuk tuh Mos, dikumpulin sama kakak kelas apa Wah, gitu? Nggak ada? Masa mos. Ya paling MOS sih biasa aja sih, nggak terlalu ini. Nggak terlalu. Kan beda ya, MOS itu kan anak OSIS ya. Iya. Anak OSIS itu kan anak-anak yang benar-benar ini ya. Iya. Nggak terlalu ini malah. Oh, Nggak nggak serem terlalu lah, ya. nggak menyeramkan. Nggak menyeramkan ya? Yang menyeramkan itu yang di luar itu malah beda. Tataran basis. Nah itu tataran yang sebenarnya di situ. Gitu. Tataran basis yang mengerikan ya. Nah, Basis Cibinong. Basis Cibinong. Iya. Berarti akhirnya Bang Sandos dan Bang Jawa masuklah ke TD ya. ya. Nah pada saat masuk kalau boleh tahu nih kelas 2-nya siapa, kelas 3-nya siapa tuh? Pada tahunan abang tuh. Masih ingat gak? Kelas 2-nya, Cibinong ya? nah Cibinong yang ya, megang Cibinong ya. Cibinong nih, ini ceritanya kita kelas Iya, 1 iya, nih iya. kan. Ditatar, berangkat harus bareng, naik bis. Ntar pulang pun harus bareng. Ya. Itu yang ngomandoin istilahnya nih, kelas 2-nya Milan, Rian, Oh iya iya iya. terus siapa zaman dulu ya? Ah, 2 itu dulu ya. Iya. Yang kelas 3-nya Kelas 3-nya. Badak, Jimmy tuh, Jimmy Babi. Tapi udah lama nih nggak ketemu Jimmy nih. Ya itu yang penataran yang sesungguhnya di Tridharma itu. Gitu ya. Mendidik kita supaya kita berani, kita punya nyali. Ya dia membentuk inilah mental kita lah, karakter Tridharma yang sebenarnya gitu. Yang paling terkesan lah ya. Nah, Senior-senior kita yang paling terkesan lah itu. yang mereka. paling diingat gitu ya. Paling diingat ya. Tatarannya berarti di itu ya bang, bawah layang ya? Iya. Tapi jembatan layang udah ada belum sih bang? Udah Tahun lah. itu? Udah ya? Udah lama. Enggak, kalau pagi itu berawal kalau Cibinong tuh dari jembatan Man, zaman orang nyebutnya. Zaman, Nah, jembatan zaman. Man Cibinong. Dari situ kita berangkat tuh, nongkrong di situ dari jam 6 atau jam 7 pagi lah. Tuh naik bis. Sebelum naik bis kita udah ribut dulu gitu Oh kan. berarti abang ngebis? Kan harusnya ada angkot 08 ya? Ada. Tapi ngebis? Angkot itu zaman dulu agak susah juga kalau anak sekolah. Oh, Banyak gitu. yang nggak mau juga. Karena nggak bayar kali bang. Bayar. Cuma mereka nggak mau zaman itu tuh angkotnya hancur. Oh, gitu. Kan selalu ribut mulu kalau anak Yang STM. percaya diri tuh naik bis karena apa? Bareng-bareng kita. Bareng-bareng sama-sama. Berarti kalau Bang Sandos ke zaman dulu, balik dulu ke zaman atau nunggu di Pemda? Ya tergantung mood. Kadang kalau lagi moodnya bagus ya kita ke jalan Bareng. bareng-bareng. Kalau ya moodnya lagi jelek ya sendiri paling. Kalau Bang Jawa kan sekalian jalan Bang ya, Iya, ke zaman ya. dari Ciriung. Dari Tetap, Ciriung ya. Dari Ciriung itu gue naik angkot. Iya, nah Ciriung turun di lah, zaman. ya kan. Nongkrong Bareng zaman, dulu, bareng-bareng. nyetopin apa istilahnya mobil-mobil musuh nih yang lewat nih. Ntar udah beres ribut, baru berangkat. Berarti pada tahunan itu Bang kalau boleh tahu, kalau di bis setahu gua kebanyakan anak dari arah Depok nih mebut, raskal, bener Iya, nggak sih Bang? iya. Gitu ya? Lah itu gimana tuh? Kalau di dalam bisnya udah ada mereka? Ya, kan tadi bukan. Jadi kalau mereka lewat, kita pantek nih, kita ributin malah gitu. Oh. Sekai ya, Sekai, Out, kalau nggak salah itu terus Raskal. Kalau mebut nggak. Enggak ya? Mebut setahu gue tahunan gue itu nggak terlalu berani lah sama Tridharma. Iya, tahun itu Bang ya. Iya. Pada tahun itu ya. Pada tahun itu. Berarti mungkin kalau diceritain ribut-ributnya hampir kayak minum obat kali Bang. Ya pagi, ya kan? Pagi itu udah berapa kali? Awalnya kita belum berangkat, belum naik bis kan mantek ribut. Tergantian kita berangkat nih, Iya. dicegat sama di pomat ya kan, Iya, dipantek iya, iya, gantian. gantian. Sama Raskal mau bewe. Hmm. Nah, ntar nyampe Jambu turun jalan kaki suka ribut lagi di sana kan. Oh. Ntar pulang siang, ya sama jalan dulu ke Jambu, mantek bis lagi, berangkat pulang ke Cibinong. Kan kita dulu basisnya di Jembatan Layang tuh. Jembatan Layang. Nyebutnya zaman dulu Opal. Opal, Bang, ya, Opal Itu ya. daerah kekuasaan Tridharma. Tahun itu ya. Nah, ntar ngelewatin Ramayana tuh ketemu Sky. Sky. Iya. Nah, pulang siang, nongkrong sampai malam. Paling pulang jam 9, jam 10 malam. Berangkat pagi tuh. Kalah pekerja. Nggak masuk siang, nggak masuk pagi. Pulang Ya malam. sama, berangkatnya pagi, pulangnya malam. Lagi kelas 1 begitu. Nah, berarti kalau boleh tahu nih Bang, sempat ada pernah ngalamin nggak abang berdua nih tragedi gitu atau apa Bang? Pas zaman sekolah sih.
Ya banyak sih ya temen kena kebacok ya. Tapi yang Terus abang itu ingat nih tragedi. berdua nih, abang yang pernah kejadian ada di lokasi Nih, pas berdua. yang paling inget banget mah nih. Yang mana tuh bang? Kita jalan mau kemana ya waktu itu kita kelas 1 ya. Nah, kita naik mobil semacam mobil Puso gitu ya. Nge-BM mobil. Beman ya? Nah, Iya. mau ke out kalau nggak salah teh dulu. Iya, Di mana sih yang kebakaran itu apa? Plaza apa sekarang? Internusa ya. Ya Internusa. Wah udah rame polisi tuh, nyegat lah di situ dia. Udah kita amburadul dah, BR pada dibuangin semua. Nah, di situ yang ketangkep basah buang BR itu si Abut ya, abang kita tuh. Oh bang Abu terminal ya? Iya, Terminal nggak iya, Terminal terminal. ya? Di Iya. rumah Citra basis Iya. terminal ya. Belum sempat buang BP dia udah ke Waduh. pegang. Enggak, buang tapi kelihatan sama polisi kan. Nah, kita tangkep tuh, bawa ke Polresta. Sekitar seingat gue tuh hampir 50-an lah, 40 lebih. Terus? Itu ditelanjangin di apa dijemur ya lapangan basket ya. Nah yang kasihan Bang Abut ini nih. Dibawa ke dalam dia teriak-teriak, ampun gue denger begitu nggak tega banget tuh. Nah setelah itu sore dimasukin sel kita. Bareng-bareng itu di sel. Satu sel isinya hampir 50 orang coba bayangin. Buset. Mau duduk gak bisa. Udah hujan bocor, aduh. Udah nggak. Nah kita keluar itu pagi ya. Yang lain tuh sore-sore dijemput orang tuanya apa gitu kan. Kita nyisa berapa orang tuh? Iya. Jam 5 subuh apa jam 4 pokoknya udah pagi lah Pak Tambunan yang datang itu. Dikasih hadiah dulu ya. Begitu ketemu dikasih hadiah dulu. Jadi yang lain kan pada ngasih nomor telepon gitu. Iya. Jadi dijemputin orang tuanya. Orang tuanya ditelepon Kita datang. enggak, bukannya nggak punya nomor telepon. Iya. Cuma emang nggak mau ketahuan orang tua gitu. Jadi ya udah ngalah sampai pagi dah. Sampai Baru pagi. dijemput tuh sama Nunggu Pak Tambunan datang aja gitu aja. nunggu Pak Tambunan datang. Selamat. Itu sih yang paling gua inget sih. Bener-bener dihajar. Kalau nggak salah sempat masuk berita TV loh itu. Saat itu ya. Internusa tuh daerah Jembatan Merah ya, bener nggak? Bukan. Depan kebun raya. Ya? Pajajaran Pangrangko begitu. yang mau ke Botani. Oh, Pangrango Plaza. Sekarang jadi rumah sakit apa sih? Siloam. Siloam. Iya. Pangrango Plaza Pangrango. namanya. Itu dulu iya. masih tahap proyek. Iya, Pangrango Plaza. Nah, Oh, di kita situ. Berarti lawannya Polisi standby itu. di situ Kita belum sampai ribut itu. musuhnya tuh itu kan ada sekolah Yatek di belakangnya kalau nggak salah tuh. Berarti musuhnya siapa, Bang? Nggak tahu. Gua juga lupa ya mau nyerang out atau apa gitu loh. Out dulu ya. Iya, tahu Iya, di situ. kalau nggak salah gitu. Pajajaran. Tapi nggak ketemu. Cuma kita kan masih kelas 1 tuh belum terlalu paham. Ngikut-ngikut aja, Bang ya. Iya, diajakin aja ikut gitu. Emang niatnya dari SMP pengen sekolah di TD pengen ribut. Berarti itu tuh, berarti kena akhirnya tapi akhirnya berapa lama? Bang? Apanya tuh? Di Hitungan dalam, jam. di dalam. Di dalam ya dari Semalaman ya. Hitungan jam ya. dari sore lah, sekitar jam 3 itu masuk Polres sore sampai pagi. Karena Sampai- dulu itu disebutnya kenakalan remaja, Iya, Bang. kenakalan Dulu remaja. kenakalan remaja ya. Kalau sekarang kan udah ada undang-undangnya nih. Sekarang Iya. udah jelas gitu. Tapi nggak tahu juga itu. Istilahnya yang bawa BR gitu kan kena juga tuh. Iya, tetap orang Ditahan tuanya sampai sebulan apa berapa bulan dulu denger. Oh gitu. Berarti itu baru kelas 1 udah begitu, Bang ya? Iya, itu kelas 1. Nah, berarti kalau ke kelas 2-nya ada lagi nggak sih, Bang? Kejadian Ya pas masuk kelas 2? udah kelas 2, kelas 3 ya udah Paham lah kita udah paham situasi. kita udah mulai ngedidik kita juga. Sudah mulai ngedidik. Iya. Ngedidik kelas Rega 1. berarti Abang naik kelas 2, Abang naik kelas 2 ya? Ya, Abang naik kelas 2, Cibinongnya Bang Milan. Bang Milan. Badak lulus ya? udah lulus ya. Lulus ya Bang Badak Lulus, itu. Bang Badak. Bang Jimmy udah lulus tuh Lulus. ya. Pokoknya orang-orang yang resenya nih. Tapi yang udah lulus tetap tiap malam ada deh. Ada aja tapi Walaupun nongkrong alumni, doang ya. ya. Nongkrong doang, Bang. Pasti ada. Gitu. Berarti udah lulus tuh mereka. Berarti kelas 3 Bang Milan ya? Milan. Bang Rian. Iya. Oh, nah, itu kelas 1 siapa Bang kalau boleh tahu, Bang? Kelas 1-nya Samba ya. Ya Samba. Oh, Samba tuh adiknya Samba dia. CS. Samba Joneng. berarti adanya Bang Sandes Iya. ya? Iya, Samba Joneng Lodrot. Oh, Ah, gitu. Lodrot. Heeh. Akeo. Lodrot tuh dari Satoe juga tuh kalau nggak Oh salah. iya. Cibinong lepas dia. Satoe sekolahnya SMP. Berarti Bang Jawa dan Bang Sandos nih mulai ngedidik nih. Iya.
Jadi adek Punya sendiri lagi. punya anak buah. Punya anak buah. Anak buahnya adek sendiri. Gimana tuh Bang dulu pas sudah di tengah-tengah antara di atas senior, ada seniornya, di bawah ada juniornya? Iya. Gimana tuh? Ya kayak kita kan masih menganggap senior paling tinggi kan. Kayak Milan apa ya nggak terlalu inilah. Kita tetap ngikutin yang di atas. Oh. Kecuali mereka nggak ada ya. Iya. Kita lagi jalan mereka nggak ada ya. Mau nggak mau kita yang mimpin gitu. Komando. Komando. Tapi sempat ada kejadian nggak Bang Sandes nih Bang Jawa di kelas 2 gitu? Zaman kelas 2 gue udah lupa sih ya. Ya banyak sih. Saking banyaknya hampir tiap Ribut hari tuh ya. udah tiap hari sih. Udah tiap hari ya. Mm-mm. Tapi ya berarti kalau hampir tiap hari berarti paling sering deh. Iya. Lawan mana sih Bang? Paling sering? Sekai deh kayaknya. Sekai Ah. di Cibinong itu sering janjian kita. Di Jambu 2 juga. Kalau yang nggak sengaja itu ya banyak tiap hari semua sekolahan. Arah jalur kita pulang berangkat itu ya banyak ya Bang. Ya? Raskal, BW, paling itu aja sih. Sekai. Suka ada janjian gitu ada. Buat janjian ya. Mm-mm. Berarti banyak lah kelas 2 juga ya. Kelas 3 udah begitu Abang masuk ke kelas 3 nih. Ya gaya Bang Jawa dan Bang Sandes kelas 3. Kelas 2-nya Samba Bang. Samba Samba. ya? Samba. Kelas 1-nya siapa? Gabus kali. Gabus. Cablak. Tahunan gua. Iya. Bang Jawa. Adik gitu. gua juga masuk situ. Ada satu. Oh gitu. Iya. Ada. Berarti Bang Sandes ada adenya. Ada. Bang Jawa juga ada adenya. Ada. Tapi Kelas kalau Bang Jawa kelas 1 adenya. Iya, kelas Kalau 1. Bang Sandes kan kelas 2 ya. Iya. Sama. Tahun lalu Ling. Iya, terus gimana tuh Bang? Ya, Ada adek-adeknya ya lagi. nggak masalah sih, cuek aja sih. Biasa aja udah, tetap aja sama Iya, perlakuannya. sama. Oh, Tapi kan zaman kita nggak terlalu keras ya ngedidik ya. oh gitu. Kenapa Bang? Soalnya udah beda. Zaman kita dulu kelas 1 tuh kayaknya kita tuh patuh banget gitu sama senior ya. Kalau udah zamanan gua, adik kelasnya udah beda. Takut diaduin orang tua. Iya. Udah agak ngebangkang gitu Iya, ya. iya. Udah agak ngeles. Udah banyak ngeles Nah, ya. Udah agak berani. Udah pinter ya. Dan ngurangin ribut juga. Ngurangin ribut Kita juga lebih Bang ya. Fokus ke belajar. Kan waktu itu apa? UAN ya? Iya. Oh, udah kelas 3 Nggak, ya benar. kalau udah gue fokus. sih, kalau udah mulai, gue bawa motor itu semenjak kelas 3, udah semester akhir itu. Udah mulai bawa motor tuh, soalnya udah mikir ujian nasional kan. Iya. Ada patokan, kurang dari sekian nggak lulus gitu zaman Oh iya dulu. iya Masih iya. uji iya. coba ya. Uji Uji coba. coba udah mulai dari zaman Milan. Iya. Yang pakai nem itu Bang ya? Pakai nem. Iya. UAS. Nem ya namanya. Iya pakai nem ya, pakai nem. Jadi minimal kalau di bawah misal 21 itu nggak lulus misalnya gitu ya modelnya. Kalau nggak salah dulu minimal 4,1 atau berapa sih zaman Iya, dulu. modelnya gitu udah pakai nem, makanya udah lumayan ngeri itu Bang ya. Iya. Pas uji coba juga ya, baru-baru uji coba. Berarti sampai kelas 3 lulus pun juga ya gitu aja, keributan mah hampir tiap hari Bang ya. Tiap hari. Tiap hari ya. Nah berarti sebenarnya gue menariknya, gue menguliknya nih setelah abang-abang lulus sih Bang. Siap. Iya. Gitu, ya kan? Abang-abang lulus nih, setelah lulus anak-anak STM pada ngapain sih Bang? Dari Bang Sandes dulu deh, ngapain sih Bang? Pas lulus tuh, abang kuliah lagi langsung kerja atau gimana Bang? Ya kalau saya sih intinya setelah lulus ya nggak punya apa pemikiran untuk kuliah sih, karena emang dilihat dari basic juga dari keluarga biasa-biasa aja gitu kan. Intinya setelah lulus ya cari kerja, jadi bisa kerja aja lah. Bisa gitu kan. kerja Bang ya? Udah mencoba cari kerja sana sini ya nggak dapet. Terus ada temen yang nyaranin ada pembukaan untuk daftar menjadi seorang TNI. Emang sih dari dulu juga ada punya cita-cita gitu kan untuk jadi TNI, dan terus teman nyaranin, saya pikir-pikir apa salahnya dicoba gitu kan. Ya intinya kerja lah, mau kerja di pabrik atau di mana gitu kan, ataupun jadi TNI, intinya kerja lah gitu kan. Cobalah daftar gitu kan di tahun 2004 akhir itu, Desember itu kalau nggak salah. Daftar di Jakarta, daftar jadi seorang prajurit Tamtama. Alhamdulillah setelah tes lulus
intinya sih ya coba-coba sebenarnya sih ya, Coba-coba. coba-coba ya sekalian untuk mengisi kekosongan juga selama nganggur gitu. Ya alhamdulillah lulus. Alhamdulillah sampai sekarang Sampai jadi gajinya seorang ya, Bang? prajurit. Prajurit, kalau boleh tahu angkatan apa nih bang? Saya di Angkatan Laut, Hmm. lebih tepatnya di Marinir. Wah, marinir. Terus Berarti dinas saya di Cilandak Marinir. kakao ya bang ya? Kakao. Cilandak kakao ya? Wah, luar biasa. Lulusan STMTD, marinir nih ya. Jangan-jangan Bang Jawa juga anggota juga bang? Enggak. Soalnya rambut udah kuning kayaknya emang nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Iya nggak mungkin. Tapi emang sebenarnya awal dari kecil cita-cita pengen Pasti ya, Bang. masuk TNI pengennya. Oh sama juga cita-cita kayak Bang Sandes ya? Iya. Gitu. Tapi ternyata kehendak lain. Nah, kehendak yang Maha Kuasa beda. Apa nih bang? Jadi Dulu pernah sempet lulus sekolah itu apa ya? Pengen daftar. Cuma namanya ini kan kita izin sama orang tua kan? betul. Izin sama ibu. Baru izin sama ibu aja nih. Udah nggak dijawab. Toto nangis gitu. Aduh, udah jangan diterusin berarti nggak boleh gitu kan? Iya. Nah, udah di situ agak bingung tuh. Sempet juga sebenarnya mikir juga setelah baru bayangan sebelumnya itu kok jadi TNI nanti gimana sambil bikin usaha kayak gitu. Tapi setelah jadi TNI gitu kan, pengen usaha gitu. Soalnya orang tua juga kan udah basicnya pengusaha. Oh. Udah nggak bisa ya, nggak dapet izin dari orang tua ya gagal lah jadi TNI gitu. Akhirnya ya pengen usaha nggak punya modal, bingung. Nah, gue orangnya tuh gimana ya? Jadi tetap meyakinkan diri harus berwira swasta gitu. Oh. Makanya Ini, makanya gue nggak pernah ngelamar kerja kemana-mana tuh nggak pernah. ya emang jiwanya jiwa wirausaha. Iya. Kenapa ya, gue Bang, nggak ya? mau ngelamar usaha? Padahal mau usaha pun nggak punya duit. Kan usaha butuh modal. Iya, betul. Ya kan? Nah, terus akhirnya ya udahlah. Pokoknya nggak mau nyari kerja aja. Soalnya yang gue takutin kalau gue udah kerja misalkan nih, dapat gaji misalnya zaman dulu sekitar 2 jutaan ya 2 juta, UMK apa iya. itu. Kalau udah dapat gaji 2 juta terus kerja Zona nyaman tuh. Nah, zona nyaman tuh. Iya. Orang mau berwira swasta mikir dua karena kali. wira swasta itu perlu fokus. Betul. Nah, kalau udah zona nyaman gitu, wah, takut juga. Pasti akhirnya ya kerja aja terus. Dan bayangan gue pasti ya seumur hidup ya kerja terus gitu. Makanya gue nggak mau lah sampai ngelamar-lamar kerja itu sampai badan kurus kering mikirin gimana caranya gitu. Iya. Ya akhirnya tetap fokus pengen merintis usaha gimana caranya gitu aja sih. Tapi selama nggak lama juga sih ya. Berapa lama itu sempet kayak nggak ada kerjaan lah. Paling bantu-bantu orang tua. Bantu orang tua bantu gitu. sambil belajar. Cuma kan namanya ikut orang tua atau sendiri kan. Iya. Digaji enggak gitu kan. Namanya anak muda kadang pengen malam mingguan ya nggak punya duit, minta duit diomelin dulu. Kadang dikasih, kadang udah diomelin nggak dikasih. Jadi dilema juga. Tapi pada saat itu udah tahu Bang Sandes sudah masuk TNI gitu. Udah tahu. Udah tahu. Terus gimana tuh rasanya tuh Bang? Dia jadi TNI, terus teman lagi si Kodok tuh, polisi, yang lain pada kerja apa gitu kan. Terus akhirnya gimana ya? Karena merasa bantu orang tua, kebutuhan kita sebagai anak muda nggak tercukupi gitu kan. Merintis lah. Nah merintislah tuh, memberanikan diri keluar tuh, naik motor ke lapak-lapak cari barang gitu. Apa yang kita bisa beli di situ terus kita jual untung gitu aja. Oh gitu. Dan saat itu yang jadi fokus gua itu semacam kaset VCD bekas tuh. Oh iya tahun itu banyak yang jual tuh. Nah itu kan ringkes ya. Iya. Kita bawa motor itu bisa bawa 100 kilo, 200 kilo bahkan bisa gitu. Dan gua jalanin itu sampai lama itu.
Kadang ya awal-awal ya tetap sih. Kadang mau buat ganti bensin aja nggak nemu, Iya. nombok gitu. Tapi lama-lama jalan-jalanin ya. Gitulah, gue punya keyakinan gitu sih. Yang penting kita berusaha terus dengan keyakinan, dengan semangat, terus fokus. Itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Dalam arti akan dimudahkan oleh Allah gitu ya. Gitu. Jadi intinya usaha apa nih bang? Itu jadi kayak ya namanya apa sih kayak jual beli aja. Cuma kita nggak punya tempat nih usaha nih. Iya, jadi maksudnya kan tadi abang ngepul ya, jadi ngambil-ngambil. Cuman ngambil Iya, dari ngambil terus lapak. itu dikemanain bang? Maksudnya Kita bisa jual lagi. Harusnya sih kalau kita pengen untungnya lebih banyak jualnya ke Tangerang gitu kan. Jauh. Nah. Sewa mobil mahal kan. Kita cari yang deket-deket aja. Kebetulan saudara ada yang beli bahan kayak gitu. Ya udah, sehari tiap hari jual ke dia gitu. Dapat untung 1.000-2.000 per kilo jual. Udah gitu. Oh. Dan akhirnya sampai waktu itu kan motor kan nyicil tuh. Iya. Dari itu? Iya. Nah, motor lunas kita jual. Dapat waktu itu motor Tiger itu San. Dapat laku 10.500.000 kalau nggak salah. Gua jual, gua buat DP motor lagi baru. Sisanya buat modal. Sisanya buat modal. Nah, disitulah mulai tuh. Dan kita karena udah punya modal nggak main barang itu lagi, beda. Main apa tuh bang? Jadi semacam barangnya yang banyak, kita apa itu namanya, kayak macam emberan, gelas aqua tuh, kita beli dari lapak, bawa numpang ke lapak bokap dulu, kita kerjain pilah sendiri gitu, nah, numpang giling tempat bokap, jual ikut bareng bokap, lama-lama di situ berkembang, sampai kita bisa nyewa lahan nih buat gudang sendiri, sampai kita bisa beli mesin sendiri, mesin produksinya tuh, mesin crusher, sampai bisa nikah sendiri bisa. Jadi intinya ngedaur ulang plastik itu atau gimana sih? Iya, itu intinya kita mengelola sampah. Mengelola sampah. Cuma sampahnya yang dari bahan plastik. Dari bahan plastik ya? Iya. Dijual ke? Kalau zaman dulu masih kita jualnya ke pengepul. Pengepul. Iya, agen-agen juga. Kalau sekarang kita udah jual ke langsung pemakai biasa. Pabrikan. Pabrik properti gitu maksudnya bang, yang buat lemari, buat kursi plastik gitu iya, ya? Pabrik-pabrik gitu. yang dia memakai bahan daur ulang, dia cetak jadi barang-barang yang sehari-hari kita pakai di rumah, yang kita pakai. baskom lah, pot bunga lah. Berarti bahan bakunya dari abang tuh ya? Iya. Oh gitu. Nah itu sekarang udah jadi pabrik bang, apa masih gimana bang? Saya? Iya. Usahanya. Usahanya ya sekarang ya tetap masih ngiling. Iya maksudnya cuma udah apa istilahnya? Masih home industry atau kayak gimana? Skalanya udah meningkat lah. Nah, iya, maksudnya skalanya sekarang itu... udah punya dua mesin giling gitu. Dan udah mulai jadi kayak ngagen. Ngaget bang. Kita trading. Jadi kita bisa beli barang dari orang lain yang giling gitu. Oh iya. Nah, karena kita bisa jual barang langsung ke buyer kan, ke pemakai kan. Iya karena nah, udah itu punya selisih harga agak lumayan. Oh gitu. Kadang kita bisa manfaatin beli barang yang udah digiling dari penggilingan orang gitu. Jadi walaupun saya misalnya usaha kayak gitu nih bang, saya udah bisa ngegiling, belum tentu saya bisa ngejual ya. Susah gitu ngejualnya maksudnya. Ngejual bisa pasti. Ngejual bisa, cuma kan beda link ya. Oke. Nah, kalau mau ngejual gampang tuh banyak agen-agen. Kayak gue juga beli kan gitu kan. Istilahnya orang giling kalau cocok harganya gue beli gitu. Iya. Nah, cuma kalau untuk langsung ke pemakai itu biasanya agak susah. Oh gitu bang. Tapi itu sekarang berarti
punya karyawan atau masih abang yang turun terjun langsung? Ya enggak lah, ya punya karyawan lah. Oh gitu. Iya. Berarti udah bisa menciptakan lapangan pekerjaan nih bang? Alhamdulillah sudah. Ya. Ya terutama lingkungan sekitar, keluarga, Lingkungan sekitar, saudara ya, yang betul, butuh. betul. Yang terdekat dulu lah. Yang dasarnya. butuh kerjaan dan dia mau kerja kasar, Iya. kayak gitu kita pakai lah gitu. Wah gila. Ini anak STM gak kepikiran ya, Iya. sampai bikin kayak gitu, usaha kayak gitu ya. Iya. Dan mungkin orang juga jarang berpikir kayak sampah aqua, plastik, ya pokoknya plastik-plastik gitu kan kita gak pernah buang-buang aja bang ya. Iya. Tapi ternyata itu berharga bang. Berharga. Karena kalau buang-buang itu kan memang jumlah dikit ya. Iya. Kalau kita Kumpulin. bermain di dalam situ kan, kita mainnya kan dalam jumlah banyak. Betul. Gelas volumenya. aqua satu berapa sih? Berapa Iya, gram kan? Iya betul. Sekilo itu berapa ratus Gelas. biji Iya gitu biji. kan? Iya. Makanya kalau kita pemakaian sendiri kita ya nggak akan nyampe. Gak nyampe. Tapi kalau secibinong lah dikumpulin Nah. ya, baru kerasa. Ya kalau sekarang kalau lapak secibinong ngirim ke tempat gua aja udah nggak muat, gua juga nggak bisa nampung. Iya bener bang ya. Berarti gitu bang ya, sampai sekarang nih masih berjalan bang ya? Masih berjalan. Alhamdulillah. Masih berjalan guys sekarang sampai Dan sekarang. ini ya. baru investasi mesin baru lagi. Wah. Nih, guys, boleh-boleh kita mampir ngeliat-lihat pabriknya berarti Oh, ya? siap, Iya? siap. Biar Jadi kalau karyawan- kalau ada videonya bisa kita Bisa tampilin aja lu juga. karyawan. Jadi karyawannya juga boleh. Kalau mau tahu nih ada hobi baru lagi nih selain bisnis nih. Wah, hobi baru lagi. Tadi dulu sebelum masuk hobinya barunya ini, berarti kalau Bang Sandos udah sekarang masih TNI aja gitu, nggak ada apa lagi Bang? Masih Gitu. dari lulus 2005 sampai dengan sekarang udah berapa? 16 ya? 16 tahun Bang. 16 tahun ya, alhamdulillah. Berarti udah apa nih Bang jabatannya? Pangkat sekarang alhamdulillah baru Koptu. Oh, Kopra Koptu. satu. Kita prajurit aja lah. Prajurit aja. Kemarin ini mau ada pemilihan Panglima TNI nggak kepilih. Nggak kepilih. Lain jalur Bang ya, lain Sambil jalur. ngopi ya, ngopi. Iya, sip Bang, lain lain jalur, jalur. Bang. Berarti itu Bang ya. Prajurit Nah, aja lah. prajurit aja gila. Tapi suatu kebanggaan juga anak Iya. STM bisa, apalagi kan baret apa nih? Ungu Bang ya. Baret ungu ya. Wah, luar biasa kan. Nah, tapi tadi Bang Sandos menyinggung katanya Bang Jawa ada punya hobi baru selain usaha. Emang hobi apa, Bang? Hobi apa ya? Gue suka nyanyi, dari dulu suka nyanyi. Kita Gila. nih, iya berdua nih sama nih hobi suka nyanyi. Oh, lu juga Bang? Iya. Suka nyanyi juga? Dari mulai lulus ya sampai sekarang kita sampai ya terus aja kayak gimana sih nggak pernah. Ya, tapi kalau Ini tau nggak? Dari STM kelas 1 kan baru kenal kan? Nah, Sampai kelas 1 itu tahun berapa sih? 2001 kali ya? Iya. 2001 sampai 2021 berapa tahun? 20 tahun kan? Hampir tiap hari berdua. oh, ya jadi intinya nyanyi. Kalau nyanyi kan biasa orang juga banyak yang suka nyanyi. Maksudnya nyanyinya gimana Bang? Bikin album kah atau direkam atau gimana sih Bang? Awalnya kita suka nyanyi di tempat karaoke keluarga Oh, nih berdua. oke. Ya, Iya, buat iya. menghilangkan penat dan Iya, juga iya, apa iya, ya, iya, iya. hiburan lah, Hiburan. Dan juga. akhirnya dan akhirnya Tersalurkan. eh, Jadi kan satunya, ya Bang. dibilang hobi begini. Kita kan anak muda nih dulu, sekolah apa kan masih bujang, nongkrong nih. Sama adiknya dia nih Samba nih. Samba. Nah, dia tukang gitar itu. iya, Nah, kalau main gitar kan gue mah bagian nyanyi doang. iya. Vokalisnya kalau nongkrong-nongkrong gitu. Ah. Sampai pagi kadang gitu kan. Udah bujang, udah punya duit. Seringnya malah karaoke kan. Iya. Karaoke, tempat karaoke gitu. Ya. Terus kemarin itu kebetulan dikenalin sama saudara Hmm. sama namanya Om Wahyu. Iya. Om Wahyu WHL itu dia ternyata pencipta lagu Wis. yang dulu nyiptain lagu namanya judulnya Tenda Biru yang dibawain Desi Ratnasari. Iya, tahu, Ya kan? Tahu kan iya, pasti tahu, ah. lagu yang sangat populer Iya, lah. betul. pada masanya. Pada Nah, pas masa itu. ngobrol sama saudara tuh, gue bilang dia tahu gue suka nyanyi apa, dia tahu, makanya terus gue bilang dia cerita ketemu sama Wahyu gitu, bisa nggak sih belajar vokal gitu biar bisa nyanyi gitu kan. Nah bisa aja kali kata saudara gitu kan, mau gue kenalin, boleh. Nah, kebetulan pulang dari sini dia mampir ke rumah temennya itu. Hmm.
dan ada orangnya di situ, langsung ditelepon, ini ada nih orangnya mau kesini nggak gitu. Ya udah, muncul sana. Di sana gue baru datang. Wah ini mah, kata Wahyunya sendiri tuh ngomong sama Wahyu tuh, ini mah style-nya udah style artis nih katanya. Hancur. Wah. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol panjang. Coba gue disuruh nyanyi. Mau nyanyi apa? Lagu apa sukanya? Melayu om. Mau apa judulnya? Dikasih. Pakai HP suruh nyanyi, gue nyanyi. Kamu nyanyi lagu orang aja bisa katanya. Kalau lagu sendiri pasti lebih enak, lebih gampang gitu kan. Mau nggak nyanyi sendiri katanya. Jadi nggak usah latihan-latihan lagi lah. Langsung nyanyi tadi sambil belajar katanya. Terus gimana caranya om? Ya saya bikinin lagu khusus buat kamu katanya. Ntar di apa namanya, di-upload di channel kita gitu. Channel dia. Apa tuh nama channel bang? Oh ya, namanya Nat Music Channel. Nat Music Channel. Ya. Oh berarti udah ada di YouTube nih? Ada. Oke, ntar kita tampilin nih link-nya. Deskripsi. Iya. Katanya dalam 2 hari lah paling saya jadi lagu buat kamu kalau kamu mau gitu. Mikir tuh, ini kesempatan ya. Om Wahyu juga kan bukan orang sembarangan. Iya. Tenda biru semua orang hampir tahu kali. Iya. Nah, ya udahlah coba. Oke om, berani coba. Ya udah. Bener 2 hari ngabarin. Ini lagunya udah jadi. Kalau kamu mau nih saya kirim katanya. Belajar nyanyinya. Ya udah dikirim sama dia tuh. Wah iya ya lagunya enak nih. Ya udah akhirnya ngabarin dia, om bagus om saya mau nih. Udah gitu. Terus akhirnya sampai rekaman. Sampai jadilah tuh apa? Video klip. Sekarang udah tayang. Berarti sekarang hobinya nih udah mulai diseriusin bang ya, dari hobi Nah, main-main udah mulai diseriusin nih kalau bisa dibilang nih ya. Itu dia makanya pas upload pertama kok lumayan tuh ya. View-nya sampai hari pertama 1000, 2000 sampai dalam 2 minggu tuh 12.000. Dalam seminggu ya. Seminggu tuh 12.000 kan. Jadi bikin kita semangat gitu ya. Iya. Nah, terus timbullah pikiran tuh buat ngegarap lagu kedua. Nah, malam-malam tuh lagi nggak bisa tidur, main gitar di sini nih. Nih gitarnya. Iya. Ngenjreng. Tadinya sambil belajar gitar, tapi kok kayak nemu nada gitu. Nyanyiin, bikin lirik, tulis, rekam. Nah, mulai dari jam 2, jam 4 pagi jadi tuh satu lagu. Nah, besokannya penasaran kan dengerin nih semua nih. Nyokap, istri apa, termasuk dia juga tuh. Apa komentar lu? Ingat nggak? Lumayan bos. Nggak begitu komentarnya. Awalnya tau nggak? Siapa ini yang bikin kata dia? Lah gua lah. Masa yang bener lu? Gitu. Nggak yakin. Akhirnya berapa orang bilang bagus. Gua kasih tuh Om Wahyu, Om, saya bikin lagu nih bagus, coba dengerin deh. Dengerin mau dia, langsung nelpon, bagus ini. Mau digarap, boleh dah buat lagu kedua. Gitu. Kalau yang lagu yang pertama tadi kan judulnya Kemarau di Hatiku. Iya. Itu ciptaannya Om Wahyu WHL itu. Kalau yang kedua ini lagu gua sendiri full, cuma kata dia perlu direvisi nih kalau mau rapnya saya ganti biar lebih bagus katanya. Terus jadi penciptanya berdua. Gitu. Ya udah nggak apa-apa lah om. Tuh jadilah tuh lagu kedua yang baru di-upload kemarin ya hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat ya? Kemarin tanggal berapa tuh? 19 apa berapa? Berarti udah 19. Jadi 2 single. Dan 2 video klip. 2 video klip. Wah, 2 single dan 2 di video Nat klip Channel. Bisa ditonton di Nat Channel. Nah ya, luar biasa ini kalau bisa dibilang. Jadi hobi yang tadinya cuma iseng-iseng jadi bener diseriusin. Iya. Udah yang satu jadi TNI, yang satu pengusaha, sama sekarang merintis karir di musik. Musik. Luar biasa, ini anak STM loh. Ya, ternyata anak STM bisa kayak begini ya, luar biasa. Gue sendiri juga aneh kadang. Iya ya.
Ya, bingung. emang, Pas yakinnya tuh, pas sudah rekaman aja, kok bisa ya? kok suara gue bisa merdu? Gue juga bingung. Bener, ternyata emang mic itu pengaruhnya besar. Ya, salah Kualitas satunya. mic itu. Betul bang. Jadi mic semakin bagus itu warna suara kita makin ketangkep kayaknya. Semakin gitu. gurih bang ya, suaranya kedengeran. Makanya kalau suaranya jelek mah tetap Nah, jelek mah tetap jelek. Nah berarti sekarang udah punya dua single. Rencana kedepannya kalau dari Bang Sandes mau duet juga atau gimana nih sama Bang Jawa? Apa Bang Jawa gimana kedepannya bang? Ada rencana duet atau Bang Sandes? Kayak nggak tahu juga dah. Saya sih lebih senangnya ke dangdut sih kalau nyanyi. Yo, gitu. Beda aliran. Beda Emang gini, daerah, beda ya. daerah, Kalau beda Sandi daerah. itu kan dia TNI ya, Ya. terikat dengan Ya. itu kan ya. Ya. Agak susah Kedinasan kayaknya ya, kayak gitu ya. kedinasan. Kalau gua kan lebih bebas kan. Free ya, Nah, orang gua bebas. mau ngapain aja Iya. selama itu nggak merugikan orang nggak masalah kan gitu. Berarti intinya bang, setelah ini apa ada rencana mau ngegarap lagi serius, mau nambah single lagi atau gimana bang? Nah, ini udah tayang dua lagu ini gue mulai berpikir serius nih. Kayaknya responnya lumayan gitu untuk seorang pendatang baru. Iya. Tadi sore aja belum 1 hari ya. Itu udah hampir 4.000. Sekarang nggak tahu nih kayak udah naik Iya. lagi kali. Nah, ini mulai kemarin itu bikin lagu lagi ceritanya udah lagu-lagu cuma Jawa gitu ya. Kan gua asli Jawa nih. Iya, iya. Banyak yang request bikin lagu Jawa dong, Iya. bahasa Jawa gitu. Udah bikin nih 1 lagu nih. Jadi kedepannya kayaknya emang mau agak lebih serius ke dunia tarik suara. musik gitu Musik. ya. Jadi seorang penyanyi gitu. Jadi Ya. seorang penyanyi, tapi usaha tetap berjalan Oh, usaha. dong. Kalau usaha itu yang baku, Utang, udah nggak bisa yoi, dikotak-atik. iya, siap. Berarti wah ini keren banget nih guys. Mumpung belum tenar. Mumpung belum tenar kita Iyalah, podcast dulu. Mungkin soalnya nanti kalau udah tenar udah susah waktunya. Susah. Ini aja udah susah banget ya. Ya soalnya gimana ya? Kita kan waktu terbagi ya Betul, Bang. buat ngurus usaha Iya, apa sama. kan. Terus sekarang udah mulai ngurusin musik. Iya. Ya emang agak susah sih emang gue juga kadang ngerasa capek juga. Pasti. Cuma ya udah niat sih. Cuma kalau sesuatu yang bikin kita capek, kalau kita kerjain dengan semangat dan dengan hati gitu Iya ya. betul. Itu akan nggak kerasa. Nggak kerasa, Bang. Bener. Ya itulah. Itu kalau yang bisa dibilang apapun pekerjaan lo, kalau itu passion lo nggak bakal kerasa, ya nggak? Oh iya, yang 2 ini judulnya cukup sudah. Cukup sudah. Tetap diuploadnya di Nat. Masih di Nat di Channel. juga. Oke, Makanya nanti linknya kita lampirin, Ya. linknya. Deskripsi ntar ketua. Mungkin nanti videonya juga bisa kita tampilin cuplikannya. Nah nanti kalau lo yang penasaran langsung aja kunjungin channelnya Nat Official. Nat Channel. Musik, Nat Musik. Nat Musik Channel. Nat Musik Channel. Atau ketik aja Mardian. Mardian. Nama yoi. artisnya kan Mardian. Wah guys, luar biasa nih guys. Bukan main ini mah. Paling bang, ini sebenarnya kalau dilanjut, panjang banget nih masih kisahnya nih berdua ini sebenarnya. Apalagi tambah satu lagi ya bang, siapa bang Angga ya? Bang Angga tadi. Tambah seru lagi nih ceritanya ya. Jadi intinya di sini gue juga nggak mau selalu mengangkat tentang kenakalan remajanya, tapi Iya, gue pengen tahu abang-abang gue yang sekarang udah sukses semua nih bang. Amin, amin. Biar menjadi Amin. contoh adik-adiknya nih bang, Ya. yang sekarang masih tawuran lah atau Udah apa gitu. berjalan lah. Nih abang-abang lu udah sukses kayak gini nih gitu. Kalau bisa lu tiru aja mereka gitu. Ke- Bisa sharing ngobrol gitu bang ya. Iya. Bener ya. Ada Kalau- pesan-pesan gak sih bang buat adik-adiknya bang? Kalau untuk adik-adik yang masih sekolah, mendingan nggak usah tawuran-tawuran lagi deh. Nah, tuh. Kita dengar yang udah tuh. ngerasain. Ya, Nggak. Udah bukan zamannya. sudah bukan Nah, zamannya. udah bukan zamannya. Sekarang apalagi gampang banget pidana ya kan. Iya. Kalau betul, zaman betul. dulu kenakalan remaja udah keluar. Iya, Zaman betul. sekarang kasihan lah Susah. orang tua. Betul. Nyawa juga, Iya. nyawa sangat berharga. Apalagi buat Bang Sandos ya, masuk TNI harus bersih badan bang ya. Betul. Bener ya? Iyalah. Gua ngerasain tuh apa? Kriteria. Udah punya keluarga, udah punya anak, baru kerasa di situ. Betul bang. Ternyata hidup tuh sangat berharga. Iya. Dulu kita waktu masih bujang, mau ribut kayaknya nggak takut mati. Iya. Kalau Naik sekarang motor baru- ngebut-ngebut nggak takut mati. Iya. Tapi sekarang bawa motor ngebut, udah mikir anak di sekarang. rumah. Tanpa Iya. kita, anak kita masih apa gitu. Betul bang. Paling gitu guys. Ya gitu aja mungkin kisah-kisahnya dari dua abang kita ini. Asik.
Ya mungkin buat motivasi buat anak-anak muda nih, buat adik-adik kelas saya lah ya pada intinya. Iya. Jadi lu nggak perlu ribut-ribut buat masuk ke channel-channel. Iya. Kalau lu punya keyakinan, lu jadi pengusaha sukses, pastinya nanti ada yang di podcast. Betul. Karena kan ngasih ilmu buat anak-anak sekolah, Iya. terlebih buat adik-adik kita. Mungkin itu aja bang. Oh ya, Terima satu kasih. lagi. Iya, Bang. Satu lagi. Apa bang? Kita sebagai alumni Mhm. yang Tridharma ya, Iya. pengen ngucapin terima kasih untuk guru-guru yang udah mendidik kita. Iya betul bang. Ya semua guru Tridharma lah nggak. Iya. Mungkin nggak bisa kita sebutin satu persatu karena banyak juga ya. Iya. Dan udah ya apa? Udah agak lupa juga Iya, iya, nama-namanya. Oke. Terima kasih banyak udah mendidik kita. Yang dulunya kita pikir bebas ternyata ketat gitu kan. Betul bang. Dan pelajaran yang disampaikan kita bisa aplikasikan dalam dunia nyata Iya, gitu betul, kan. Bang. Alhamdulillah nggak pernah ngerasa nyesel sekolah di Tridharma. Sip, mantap itu pesannya bang. Bersyukur, alhamdulillah dapat guru-guru yang baik yang bisa mendidik kita benar-benar. Oke. Terus untuk anak-anak Tridharma yang masih sekolah atau alumni Tridharma, Mhm. mohon dukungan, Iya. mau merintis di dunia musik, Musik. Iya. ya Sip. kalau bisa tonton, Iya. like, Like. komen, subscribe di Nat Music Channel. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Like-nya nggak langsung like ya bang? Jangan. Iya iya. Kalau mau like harus nonton minimal 3 menit. Oke oke sip. Thank you bang. Ini waktunya buat Bang Jawa, Bang Sandos, Guy. Siap. Ya terima kasih banyak. Terima kasih Mungkin sekian podcast 46 Channel kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf Mohon dan maaf. Terima kasih. terima kasih.